Selamat datang di acara talk show sebagai puncak acara kompetisi yang diadakan Vkom Untar dengan tema kreatif di rumah. Kompetisi ini melombakan 3 kategori, yaitu podcast, poster, dan juga musikalisasi puisi. Perkenalkan, saya Marco, MC dan moderator pada hari ini. Oke, biar kita makin asik nih, kita bakal dengerin kata sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, Pak Yugi Setianto, MSI. Silakan Pak Yugi. Baik, terima kasih. Selamat petang. Izinkan saya mewakili Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di ajang kompetisi kreatif di rumah yang diselenggarakan Vkom Untar bagi siswa-siswa SMA atau yang sederajat. Memang ajang ini dibuat untuk memberi wadah bagi siswa-siswa SMA untuk berkreasi, terlebih dalam situasi pandemi di mana ruang gerak kita juga dibatasi oleh protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Vkom Untar perlu memberi kontribusi pada penyaluran kreativitas bagi generasi muda, terlebih di saat di mana era kreativitas dan penguasaan teknologi menjadi kunci dari keberhasilan dalam memenangkan persaingan. Kami senang juga bahwa pesertanya ini juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, jadi nggak jadi dari Jakarta, tapi juga ada dari Padang, Makassar, Sidoarjo, Palu, Kupang. Secara khusus, saya berterima kasih kepada dan penghargaan kepada para juri, Mas Kendra Paramita, Mas Klasia Kiki, Mas Aji Prakoso, dan juri dari Vkom, Mas Genep Sukendro, Mas Nigar Padrianto, Mas Farid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, para juri, dan juga selamat kepada para pemenang yang akan nanti diumumkan oleh panitia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yugi atas kata sambutannya. Nah, biar makin seru nih teman-teman, kita bakal kenalan dulu dengan 6 juri lomba. Yang pertama ada Mas Kendra Paramita, desainer dan ilustrator senior majalah Tempo sejak tahun 2004, bekerja sejak menyelesaikan studi di Institut Kesenian Jakarta. Ilustrasinya untuk Tempo edisi Sengkarut Jembatan Selat Sunda yang dirilis Agustus 2012 dan Investigasi Sindikat Manusia Perahu yang rilis Juni 2012. Berhasil meraih penghargaan untuk sampul majalah terbaik se-Asia versi World Association of Newspaper and News Publisher di tahun 2013. Halo Kak. Halo Mas Marco. Gimana kabarnya nih Kak? Baik. Masih ngurusin Tempo nih, ilustrasi Tempo. Iya dong. Oke deh Kak, lanjut aja kita. Ada Mas Nigar Padrianto, dosen Vkom Untar, penikmat cerita pendek dan puisi yang selalu berantusias mendengarkan siaran radio gelombang pendek, dan sedang membuat kumpulan cerita pendek dan menambah koleksi radio. Halo Mas Nigar. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Terima Lagi kasih. sibuk ngapain sekarang, gimana Mas? Persiapan untuk perkuliahan tahun ajaran baru. Oke, siap. Berikutnya kita langsung kenalan ke Mbak Clara Siakiki, dosen Faculty of Liberal Arts Universitas Pelita Harapan, penggiat sastra dan penulis puisi yang tergabung dalam Waktu Jeda, yakni trio yang gemar membawa puisi ke dalam bentuk pertunjukan langsung di atas panggung. Halo Mbak Kiki. Halo Marco. Ini namanya keren juga ya, Faculty of Liberal Arts. Ngapain aja tuh Kak? Pada dasarnya ya liberal arts itu kumpulan dari mata kuliah yang sekiranya akan membuat manusia ini lebih manusiawi. Keren juga ya bahasanya. Ada filsafat, agama, kewarganegaraan, bahasa dan lain sebagainya. Oke deh Mbak. Sekarang kita bakal kenalan sama yang namanya Mas Gregorius Genep Sukendro, dosen Vkom Untar yang lahir di Yogyakarta. Pensiun dari industri kreatif iklan, penulis buku komik grafis Pancasila, saat ini sedang mempersiapkan terbit buku antologi puisi. Halo Mas, dimanakah Mas Genep ini? Halo. Halo. Marco. Ini buku antologinya bakal keluar kapan nih Mas, kira-kira? Ini saya sama salah satunya juri juga di sini. Oh, siapa? Ya, moga-moga September udah
terbit. Siap ditunggu loh, Mas. Yeay. Oke, berikutnya kita bakal kenalan sama juri yang dulu ternyata alumni Vkom Untar juga nih. Mas Aji Prakoso, ex-producer dan Head of Programming Motion Radio. Saat Yes. ini ia aktif siaran podcast Bro and Bro dan radiologi. Halo Mas Yes. Aji. Halo. Oke. Semuanya. Halo Mas. Gimana nih podcastnya lancar-lancar aja kan ya? Alhamdulillah udah 3 bulan ini yang dengar udah tiga aja. Oh, 3 aja dikit ya. Iya. Oh, banyak juga. Yang penting kan duitnya. Yang dengerin siapa, keluarga Mas? Kebetulan teman-teman sendiri. Oh, 3 doang ya? Iya. Oke. Berikutnya ada Mas Farid Rusdi, dosen Vkom Untar, dengan pengalaman 10 tahun lebih menjadi jurnalis untuk radio swasta di Jakarta dan menjadi wartawan di Istana Kepresidenan di masa Presiden Gus Dur, Megawati, dan SBY. Selama di dunia radio, lebih banyak menghasilkan karya jurnalistik, baik laporan langsung dan dalam bentuk feature. Halo Mas Farid, mana nih? Mas Farid, suaranya nih. Halo. Ya. Halo Mas. Halo Marco. Oke, ini keren banget nih. Pernah jadi wartawan Istana Kepresidenan. Itu gimana tuh ceritanya, Mas? Ya, begitulah. Ya banyak liputan dekat dengan apa ya, istilahnya ring 1 ya. Ya melihat peristiwa langsung, berbagai macam yang terjadi dengan orang nomor 1 di Indonesia ya. Ya pengalaman yang luar biasa ya. Tapi yang saya sangat sulit dilupakan juga. Tapi menjadi orang radio itu ya menyampaikan media yang hanya suara itu juga suatu keistimewaan tersendiri juga. Oke, thank you loh Mas Farid. Nah, kita udah kenal nih sama 6 jurinya nih. Biar lebih enak lagi ngobrol-ngobrolnya, kita akan abadikan dulu nih foto-fotonya nih ya. Kita akan foto bersama dulu. Pertamanya kita akan foto bersama Pak Yugi. Pak Yugi, boleh. Pak Yugi dengan narasumber. Oke, kamera ini udah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Dan sekarang kita akan foto bersama seluruh panitia, boleh yang belum menyalakan. Ya, halo. Halo panitia-panitia. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke deh. Terima kasih panitia. Nah, kan dari yang kita lihat sendiri, udah banyak karya yang dikirim nih, juri-juri nih, Mas dan Mbak ya. Banyak banget, ada podcast, ada poster, dan juga musikalisasi puisi. Saya mau nanya nih, nanya-nanya seputar karya-karya nih. Mau nanya dong ke Mas Kendra dan mungkin Mas Nigar nih. Di zaman yang, kan sekarang teknologi semakin berkembang nih, dan juga banyak media yang berganti format, seperti poster yang kita tahu sekarang, yang dulu bentuknya mungkin cuma kertas yang ditempel di mana-mana, sekarang jadi lebih digital dan maksudnya bisa ke internet, pokoknya nggak ada bentuknya sekarang. Nah, yang aku mau tanya tuh, apa sih esensi poster nih? Kenapa bisa masih digemari? Padahal ya otomatis yang masih banyak media lain yang bagus. Apa sih kelebihannya poster tuh menurut Mas Kendra dan Mas Nigar nih? Boleh coba Mas Nigar dulu mungkin? Iya, buat saya memang ini kan perubahan medium saja begitu ya, dari cetak, print gitu ya ke media digital. Tapi memang ada masing-masing ada kelebihannya. Mungkin kalau dulu poster ditempel di jalan begitu ya, orang bisa biar lalu lalang lihat. Tapi sekarang memang poster dibuat jadi lebih intim. Kenapa? Karena orang biasanya melihatnya di media sosial misalnya ya, kira-kira gitu. Tapi memang ada esensi-esensi yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dari pembuatan sebuah poster gitu ya. Message-nya harus dibuat baik, terutama visualnya, karena bagaimanapun poster itu basic-nya paling tidak visual, dia bisa menarik perhatian mata gitu ya. Sehingga tetap dibaca orang. Kira-kira itu ya. Jadi kalau dari ternyata dari media cetak ke media digital,
buat saya itu perubahan mediumnya saja, tapi esensi posternya sendiri masih tetap saya kira ya, as a faktor visual dan tentu saja tekstual, gitu, Marco. Nah, kalau menurut Mas Kendra nih, gimana sih? Apa sih yang buat poster tuh beresensi gitu? Mungkin ada yang beda dari media lain yang nggak dimiliki media lain, tapi poster punya. Ada nggak menurut Mas Kendra nih pendapatnya? Ya, terima kasih. Buat saya, poster tuh apa ya? Kalau dibandingkan dengan media lain tuh sebenarnya saya lebih ke kerjasama ya, kolaborasinya ya gitu ya. Jadi semua punya peranan dan fungsi masing-masing dan itu berbeda, gitu. Nggak bisa disamakan. Poster tujuannya untuk menarik minat masyarakat secara instan, gitu kan, secara lebih cepat, informasinya pun lebih ringkas gitu dibanding media utama atau media lainnya gitu. Nah, poster punya mungkin kalau dari segi keunggulan poster itu bisa menyampaikan informasi secara lebih cepat gitu, secara lebih mudah dicerna, terus lebih menarik perhatian gitu. Makanya informasinya pun juga nggak bisa banyak-banyak gitu. Cuman yang berubah dengan sesuai zaman ya. Itu kalau zaman dulu poster terbatas yang lihat terbatas kan. Yeah. Hanya orang di daerah situ aja gitu yang lihat. Kalau sekarang kita bisa lihat di gawai masing-masing, bahkan kita bisa save untuk lihat nanti, kita bisa zoom segala macam. Semuanya jadi lebih apa ya? Itu pun ada perubahan akhirnya dari yang tadinya informasinya harus lebih ringkas, padat, jelas gitu. Sekarang udah bisa lebih bahkan bisa carousel swipe video gitu kan. Jadi bisa lebih padat dari segi informasi gitu. Tapi esensinya sih tetap poster tujuannya adalah to push the right button gitu kepada yang melihat, gitu, menggerakkan, gitu, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Terima kasih. Oke deh Mas. Nah, dari yang tadi saya tangkap, kalau misalnya untuk intinya poster tuh harus menarik, harus bisa bikin pembaca atau bikin targetnya tuh suka. Nah, aku mau nanya nih, saya mau nanya untuk kedua juri ya, Mas Kendra dan Mas Nigar lagi nih, bagaimana sih, ada nggak sih proses kreatif dalam pembuatan pesan visual yang baik dan menarik gitu? Apa yang harus diperhatikan gitu? Ada, mungkin bisa dari Mas Kendra dulu. Ya, yang paling penting dan paling pertama dan paling penting itu pelajari audiensnya ya, gitu, target audiensnya, untuk siapa poster ini dibuat, dirancang gitu kan. Jadi kita harus kenal betul dengan audiensnya, apa kesukaan mereka, apa interest dan minat mereka, nongkrong di mana, minum kopinya apa, segala macam tuh kalau bisa sampai sedetail itu jauh lebih baik gitu. Karena dengan begitu posternya bisa lebih tepat sasaran gitu. Yang buat saya sih yang paling pertama itu sih, pahami audiensnya. Dari situ kita bisa explore lagi kan, karena koridornya sudah lebih jelas. Kalau menurut Mas Nigar nih gimana? Ya, sama dengan Mas Kendra sebetulnya. Basicnya dalam ilmu komunikasi kan mengetahui siapa audiensnya gitu. Jadi paham benar, mengerti benar, tahu benar siapa audiensnya. Bahkan betul disampaikan tadi Mas Kendra bahwa ya kopinya di mana, nongkrongnya apa, kalau jajannya jajan di mana, begitu ya. Pulang sekolah, anak-anak sekolah misalnya pulang sekolah mainnya kemana, begitu ya. Itu dipahami sejauh itu. Memahami audiens, kemudian ya memang ketika membuat poster, ketika mengeksekusi posternya ya dari teksnya, dari visualnya juga memang harus sesuai dengan audiensnya. Jadi itu yang paling basic, yang paling mendasar, yang paling elementer mengenai mengenai pembuatan sebuah poster gitu, Marco. Oke deh Mas, thank you banget. Terima kasih buat ini, buat jawabannya. Sekarang kita mau kepo lagi ke lomba yang lagi menjamur juga di ini masyarakat, di kalangan millennials tentunya dan generasi sekarang lah ya.
mau nanya dong ke Mas Farid dan Mas Aji. Apa sih yang bikin podcast tuh sekarang jadi menjamur? Kayak semuanya buat podcast, di mana-mana ada buat podcast. Mungkin bisa dimulai dari Mas Farid. Oh iya. Jadi podcast ini menjamurnya mungkin kurang lebih sejak 2018 ya, mulai banyak, apalagi adanya aplikasi Spotify ya. Karena orang banyak mendengarkan, atau anak-anak muda milenial ini banyak mendengarkan melalui Spotify. Sebenarnya podcast itu sebenarnya sudah ada di orang-orang yang atau semacam disebut konten kreator. Podcast itu sebenarnya sudah ada 2005, itu sebenarnya sudah ada, tapi wadahnya itu masih terbatas ya. Orang dulu hanya terbatas pada beberapa aplikasi doang gitu. Nah ini Spotify ini begitu, apalagi Spotify sekarang juga memberi ruang yang cukup luas karena banyak orang yang pakai ini, jadi semakin luas ya. Jadi ini salah satunya aplikasi Spotify yang mendorong banyaknya penggunaan Spotify gitu. Saya kira itu sih, Marco. Oke, makasih Mas. Kalau menurut Mas Aji gimana? Kalau menurut gue sih, sebenarnya si podcast ini memang benar kata Pak Farid tadi, dari 2005. Itu kan awalnya dari Apple. Jadi podcast itu kan iPod dan broadcasting. Nah itu dimulai 2005, 2007 mulai banyak di Amerika. Dia di Amerika mulai banyak, 2012 itu mulai masuk ke Eropa. Nah di Indonesia sendiri masuknya podcast itu dari 2014 sebenarnya. Dulu ada satu konten kreator yang memulai ini, yang mempopulerkan ini juga, namanya Adriano Colby. Cuman dia medianya belum ada. Medianya saat itu cuman ada di SoundCloud. Jadi orang masuk ke web itu akhirnya bisa didengarkan. Kalau sekarang medianya lebih gampang dijangkau, gampang untuk kita buat, gampang untuk kita upload, gampang untuk kita nikmatin. Itu yang bikin podcast jadi menjamur seperti sekarang. Dan juga podcast ini adalah kenapa masih banyak orang yang menikmati podcast, karena podcast untuk sekarang jadi salah satu media hiburan yang bisa kita nikmatin dengan kita multitasking juga. Kalau YouTube, kita harus fokus nonton videonya. Tapi kalau podcast, kita bisa sambil nyetir, sambil ngapa-ngapain. Itu dia jadi salah satu kelebihannya podcast. Nah, kan buat teman-teman yang di rumah juga nih Mas, mau penasaran gimana sih cara bikin materi podcast yang menarik tuh, ada prosesnya gak sih? Ada menurut Mas Farid dan Mas Aji gimana sih untuk menciptakan materi yang menarik di podcast? Mungkin bisa dari Mas Aji dulu deh. Yang menarik di podcast ya. Sebenarnya kalau podcast itu yang menarik, yang pertama harus punya karakter yang kuat dulu. Karena kalau kita nggak punya karakter yang kuat, ya kita nggak bisa ada pembeda sama podcast-podcast lain. Sekarang podcast-podcast itu kebanyakan ngomonginnya kan ya tentang kehidupan segala macam. Cuman pembedanya apa nih? Gitu. Contohnya salah satunya yang nomor 1 sekarang di podcast di Spotify adalah Podcast Mas. Yang membedakan mereka sama podcast lain adalah mereka beruntung punya nama yang besar. Ada 4 orang yang punya nama besar. Ditambah karakter mereka adalah karakter yang memang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat, karakter asli mereka. Jadi mereka bakal beda banget 180 derajat sama yang di TV. Mereka lebih jadi anak nongkrong. Nah, dari karakter anak nongkrong itu yang jadi kedekatan mereka sama si pendengar. Terus yang kedua, pastinya konten. Konten apa yang mau disampaikan. Nah, sebelum ada konten harus di research dan development dulu. Ini mau kontennya mau didengarkan oleh siapa. Kalau misalnya mau nyasar ke anak SMA, ya bikin tentang party-party atau pensi-pensi, ya kehidupan anak SMA gitu. Kalau misalnya mau yang lebih luas lagi, mungkin bisa bikin konten untuk orang-orang yang first jobber atau yang pertama kali dapat kerja, karena rentangnya adalah 25 sampai 30 tahun. Itu bisa jauh lebih besar. Jadi yang pertama adalah yang menarik karakter, yang kedua ya pasti konten. Kalau menurut Mas Farid gimana nih?
Jadi kalau podcast itu karena dia media audio ya, jadi perlu juga diperhatikan bahwa karakter audio itu tidak bisa lepas juga jadi karakter media radio yang sudah ada. Jadi orang jangan sampai membuat media audio itu melupakan karakter audio itu sendiri ya. Jadi jangan anggap sama gitu ya podcast dengan YouTube. Kalau YouTube ada visual, tapi kalau radio atau audio itu ada suatu yang berbeda ya. Jadi orang mendengarkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain, itu yang mungkin diminati atau disukai oleh milenial ya. Dan juga ada sisi personal di situ. Makanya konten-konten dari podcast yang lebih diterima adalah sesuatu yang sangat relate dengan pendengarnya gitu ya. Misalnya konten yang milenial atau konten milenial itu kan sangat luas. Jadi kita harus mengenal juga milenial yang seperti apa, ada hobi apa. Aji bikin suatu konten milenial yang sangat apa ya, tentang bapak-bapak muda ya nggak salah ya. Iya Ji ya. Nah itu juga menarik gitu. Sebenarnya konten yang sangat spesifik itu pasar yang sangat sempit itu sebenarnya konten itu podcast itu bisa berhasil ya. Tidak perlu beda dengan YouTube yang meraih pendengar yang atau audiens yang banyak, tapi mempertahankan audiens yang sedikit itu suatu keberhasilan juga bagi podcast. Ya, jadi mungkin bagi peserta lomba ini juga kan yang masih baru gitu ya. Jadi harus bedakan gitu. Ini media audio bukan media visual atau media video gitu. Nah, kira-kira itu Mas. Oke, terima kasih Mas Farid, terima kasih juga Mas Aji nih. Berarti untuk menciptakan podcast yang menarik itu harus lebih ke arah personal gitu ya. Personal dengan pendengarnya, personal dengan pasarnya itu sendiri gitu kan. Oke. Sekarang kita juga bakal nanyain tentang yang berbau ini juga ya, perasaan-perasaan ya, yang tadi harus relate dengan perasaan. Ada Mbak Kiki dan Mas Genep ya. Mau nanya dong, kalau sebenarnya musikalisasi puisi itu kan emang udah lama, tapi sejarahnya musikalisasi puisi itu sendiri gimana sih? Apa cuman memadukan musik dan dengan puisi, atau ada yang lebih kompleks lagi gitu? Mungkin bisa dari Mbak Kiki dulu. Oke, makasih Marco. Kalau dibilang, kita mulai dari musikalisasi puisi dulu ya. Sebenarnya kan musikalisasi puisi itu kan sebenarnya proses yang dilakukan untuk menambahkan unsur musik ke dalam puisi gitu ya. Jadi bagaimana sebuah puisi sebagai karya sastra itu dijadikan pertunjukan gitu kan di atas panggung, atau bisa kalau sekarang ya berarti medianya video gitu kan, atau audio seperti itu. Nah, sebenarnya kan itu ya dari situ dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengulik sejarah, itu sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang baru gitu kan. Kalau kita menilik sejarah yang dari lama banget kan gini. Jadi dulunya tuh seni itu tidak mengenal pengkotak-kotakan. Jadi semuanya tuh jadi satu gitu. Jadi dalam tradisi kita, misalnya sastra kita dulu kan sebenarnya berawal dari mantra ya kan, bunyi-bunyian yang berunsur magis gitu kan. Dan biasanya mantra itu dinyanyikan gitu kan, ada musiknya, musik-musik tradisionalnya gitu kan, apakah kendang dari kulit kambing atau apalah ya gitu. Terus kadang bahkan ada tariannya. Jadi zaman dulu tuh memang seni itu tidak dikategorikan gitu jadi satu gitu kan dalam sebuah pertunjukan, berkolaborasi memang gitu. Nah tapi dan itu nanti ya, nanti ada pembagiannya lagi nanti. Terus kalau kita lihat juga dulu bagaimana syair ya, puisi-puisi lama itu dinyanyikan juga gitu. Misalnya kalau saya lahir dari tradisi Jawa ya, kita kenal adanya tembang kayak gitu ya. Itu kan puisinya dinyanyikan karena dulu teks-teksnya itu tidak bisa dibaca langsung oleh rakyat banyak ya kan, jadinya harus ada penyampai ya, penyampainya itu menyanyikan. Kemudian berkembang juga bahwa ada aturan-aturan melodinya, misalnya dandang gulo dan lain sebagainya gitu, baru
puisinya dibuat setelah melodinya, ada kayak gitu. Jadi macam-macam gitu kan, seru deh ya. Terus di Sumatera sendiri juga ada gitu yang apa, kalau orang Padang bilang apa, pawang kaba ya kalau nggak salah ya namanya itu gitu. Terus kalau kita lihat di tradisi barat juga ada ya kan, dari Prancis itu kan troubadour, gimana sih cara bicaranya? Medok kalau saya bilang. Troubadour itu kan dari Prancis abad 11, itu memang apa ya, muter-muter Eropa menyanyikan musik, bermusik dengan menyanyikan puisi-puisi untuk pelipur lara seperti itu. Belum lagi apa ya, saudaranya juga ada seniman opera ya kan, itu juga menulis sendiri syairnya, kemudian menyanyikan sendiri seperti itu. Nah terus kalau misalnya kalau tradisi di Indonesia, kalau sudah masuk ke sastra yang modern ya, puisi yang modern, artinya sudah tidak terlalu apa ya, ngikut-ngikut amat lah dengan kaidah-kaidah puisi lama. Itu kalau menurut almarhum Profesor Sapardi Djoko Damono itu sudah mulai dari zaman tahun 50-an gitu. Ketika tahun 50-an itu apa sih namanya? Seperti Cornel Simanjuntak ya, C. Simanjuntak, kemudian Suyasmin itu membuat komposisi musik dari sajak-sajaknya Tatengkeng, Amir Hamzah, Sanusi Pani dan lain sebagainya. Baru itu tahun 50-an ya, terus tahun 70-an ada lagi apa sih namanya, FX Sutopo itu bikin lah itu puisi-puisinya Khairil Anwar dan lain sebagainya. Tapi agaknya kalau di tahun segitu kurang berhasil ya, maksudnya dalam artian popularitasnya ya. Kemudian baru seperti sajak-sajaknya siapa, Taufik Ismail dibikin musik oleh Bimbo kayak gitu ya. Nah baru ya Bimbo, kemudian terus ya kalau dulu yang semakin menyemarakkan dunia musikalisasi puisi itu kalau di Jogja itu dengan Pak Umbu ya kan, itu dengan siapa murid-muridnya yaitu Ebit Ade ya, itu memusikalisasikan puisi yang mereka bikin sendiri ya kan. Kemudian kalau di Surabaya itu ada Leo Christie ya kan, gombloh seperti itu. Dan tahun 80-an di puncaknya ini anak milenial pasti tahu dong, nonton konsernya juga, yaitu ada Mbak Reda Gaudiamo dan Mas Ari ya kan, Ari Reda ya, itu tahun 80-an, di mana puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono yang paling banyak digunakan ya untuk dimusikalisasikan seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau sekarang mungkin jadi ini ya, si siapa tuh? Kok tiba-tiba lupa. Yang baru bubar. Payung Teduh. Bukan. Siapa? Jendela. Nanti saya ingat lagi. Bandanera mungkin, Mbak. Ya. Coba diingat-ingat lagi, Mbak. Bandanera. Oh, Bandanera. Ya, ada, mereka bikin 2 komposisi untuk musikalisasi puisi juga dan seru menurut saya. Nah, sekarang mau nanya nih ke Mas Genep ya. Mas Genep, mau nanya dong, proses penciptaan musikalisasi puisi itu sendiri gimana sih? Apa cuman, bikin kata-kata seperti bikin lagu, atau ada yang harus dipertimbangkan? Oke, Marco. Sebenarnya proses kreatif ini macam-macam ya, tergantung dari karakter orangnya gitu kan. Yang pasti sama sih sebenarnya, kayak tadi poster, kayak podcast gitu. Ya kreativitas itu memang kita harus bergaul gitu kan. Itu paling tidak kita harus bergaul, kita harus ada dalam masyarakat gitu kan. Temuan-temuan di situlah sebenarnya baru kita renungkan gitu kan. Kita renungkan, kita terjemahkan dari sebuah perenungan ini menjadi sebuah kata-kata gitu yang tujuan kita untuk apa gitu kan sebenarnya. Tujuan kita untuk apa, jadi kata-kata ini bisa diejawantahkan seperti yang kita harapkan. Sebenarnya puisi itu seperti melukis gitu. Semua orang mesti bisa menggambar gitu. Dari kecil kita itu kan
bisa menggambar, bisa menyanyi. Puisi itu juga sebenarnya kan melukis kata-kata gitu. Jadi ya sesuatu yang ada dalam jiwa kita, sesuatu yang ada dalam renungan kita torehkan, kita turunkan menjadi satu kata-kata, menjadi satu kalimat, menjadi satu bunyi-bunyian yang bisa indah, bisa menggerakkan orang gitu, bisa membuat orang jadi merenung gitu. Nah, proses itu yang sebenarnya macam-macam sih, apalagi seperti kondisi sekarang ini kayak pandemi ini. Ini banyak puisi-puisi yang muncul gitu kan. Karena kita banyak merenung di rumah, kita banyak beraktivitas di rumah gitu. Itu banyak sekali yang puisi yang kami akan terbitkan ini banyak saya produksi malah justru dalam kondisi pandemi ini gitu. Gitu Marco. Oke. Nah, Mas, sekalian nanya nih, apa musikalisasi puisi itu ada satu pesan atau punya banyak pesan nih? Soalnya kan musikalisasi puisi itu ada yang mau disampaikan kan pastinya. Pasti. Ada nggak sih supaya gimana caranya supaya apa yang kita ciptakan itu langsung ditangkap oleh pendengar gitu atau targetnya? Yang pasti sama, kita harus mengerti targetnya siapa. Tapi juga tidak semua puisi mesti harus dimengerti gitu kan. Itu kan juga kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa menerjemahkan semua orang gitu. Karena semua orang punya referensi masing-masing gitu. Tapi paling tidak kita harus bisa mendekatkan gitu, mendekatkan kata-kata yang bisa mendekatkan ke audiens kita, ke pendengar kita gitu loh. Itu yang harus dilakukan. Tapi misalnya si musikalisasi ini mengambil dari puisi orang lain gitu. Nah, kita harus tahu karakter puisinya gitu. Karakter puisinya, karakter sang penciptanya itu seperti apa, itu juga harus dipelajari gitu. Nah, supaya kita nanti cara menyampaikannya lebih relevan, lebih dekat dengan si orang yang akan mendengarkan musikalisasi kita ini. Gitu. Oke deh Mas, terima kasih. Sekarang saya mau nanya ke Mas Nigar ya, dan juga Mas Kendra. Buat teman-teman yang mungkin nonton juga kan di YouTube, selain teman-teman yang lomba, ada teman-teman yang nonton juga, pengen nih tertarik nih untuk menghasilkan karya, apalagi mungkin dari ketiga karya nih, poster, podcast, dan musikalisasi puisi nih, mereka pengen bikin, tapi mereka untuk yang poster mereka nggak bisa gambar atau nggak bisa edit. Itu gimana tuh Mas Nigar dan Mas Kendra? Mungkin bisa dimulai dari Mas Nigar dulu. Kalau nggak bisa gini, untuk membuat karya yang bagus, tentu saja tadi Mas Genep bilang ada referensi. Jadi kalau saya sarankan sih, pertama-tama banyaklah membaca gitu ya, banyak melihat karya, itu kan amunisi, itu kan sumber energi kita untuk menghasilkan karya yang baik, bahkan lebih baik dari karya-karya yang sebelumnya. Perenungan juga penting, kontemplasi juga. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menggambar itu bisa atau tidak gitu, ya buat saya sih yang paling penting adalah idenya begitu ya. Anda punya ide yang baik, kita punya ide yang bagus gitu ya, yang original, yang memang mungkin belum pernah ada. Itu yang paling utama. Nanti baru kalau masalah nggak bisa gambar, nanti bisa ada orang-orang yang memang bisa menggambar gitu, bisa mendesain. Tapi yang paling penting adalah tadi ide seperti apa. Kan semua karya seni, karya sastra, seni lukis yang paling penting adalah ide gitu ya. Anda bayangkan kalau saya tidak punya ide, ya tidak ada karya. Jadi ini bukan persoalan seperti apa antara telur apa ayam duluan, tapi yang paling penting memang ide. Jadi ide adalah center dari segalanya, baru nanti ditambahkan di objektivasi ya. Jadi objektivasi jadi teks, jadi gambar, jadi patung, ya jadi banyak karya seni lainnya. Jadi kuncinya adalah ide. Jadi harus punya ide gitu ya. Kira-kira gitu, Marco. Oke deh Mas. Nah, kita tanya nih ke Mas Kendra nih, ilustrator
Tempo ya, yang gambarnya selalu menggelitik dan mengkritik ya kan. Nah, mau nanya dong Mas, kalau misalnya mau bikin poster tapi nggak, yang tadi nggak bisa gambar, kalau lihat dari Mas kan kayaknya Mas gambarnya bagus-bagus nih. Itu gimana tuh? Apa cuman seperti kata Mas Nigar tadi, idenya aja atau baru nanti nyuruh orang atau gimana Mas? Boleh dinyalakan mic-nya dulu Mas. Ya. Oke. Halo, tes. Ya, kedengaran Mas. Ya, saya setuju dengan Pak Nigar tadi bahwa ide itu lebih penting ya, gagasan itu yang menggerakkan. Gitu. Kalau nggak ada gagasan kita nggak akan bergerak gitu kan. Perkara soal teknis tadi itu ya bisa dipercayakan kepada desainer gitu kan. Nah, itu gunanya desainer gitu kan. Jadi akan terjadi semacam simbiosis mutualisme gitu kan. Gitu, kita punya ide tapi bingung merealisasikannya, ya nggak apa-apa, hire a designer gitu kan bisa gitu. Tapi kalaupun kepepet misalnya nggak menemukan desainer yang tepat gitu ya, kembali lagi tadi kita bisa mulai dari referensi, perbanyak referensi, tapi sebelum ke referensi kita harus tentukan dulu tadi batasan-batasannya dulu, nih poster untuk siapa, terus untuk dilihat oleh siapa, terus informasi yang mau disampaikan apa saja, gitu kan. Jadi dengan memilah lebih dulu informasinya, itu akan sangat mempermudah gitu. Jadi ibaratnya kalau membangun rumah tuh kita tentukan dulu layoutnya kan, kamar di mana, dapur di mana, segala macam gitu. Nanti membangun ke atasnya lebih mudah gitu. Jadi fondasinya itu penting sih. Asal kita tahu apa yang mau kita sampaikan, itu akan tercipta sendiri nanti ruang lingkupnya. Jadi sejauh mana sih sebuah poster tuh bisa sebuah informasi bisa diaplikasikan kepada poster. Gitu. Itu sih yang penting menurut saya. Oke deh Mas. Berarti yang penting ide teknisnya nanti bisa nanti aja gitu ya Mas. Yang penting kita udah punya fondasi kuat tentang ide-idenya, apa yang mau disampaikan gitu aja ya Mas ya. Ya. Nah, mau nanya juga nih, pertanyaannya sama seperti yang poster tadi. Untuk Mas Farid dan Mas Aji, ada banyak anak, mungkin anak-anak muda, remaja gitu, mau menjadi mungkin mau masuk ke dalam dunia penyiaran, tapi dimulai dari podcast nih. Tapi takut untuk memulai. Ada nggak sih, mungkin biar kita kasih tahu aja gitu, tantangannya jadi podcaster apa, dan apa sih yang harus mendukung kemampuan podcast ini gitu, podcasting ini. Mungkin dari Mas Aji sendiri ya. Kalau dari gue sih, sebenarnya buat jadi podcaster yang baik, ada baiknya kita punya skill broadcasting yang baik gitu. Banyak banget sekarang podcaster isinya adalah orang-orang yang memang penyiar radio gitu. Hitunglah dari sampai 20 besar pun itu banyak diisi sama orang-orang radio. Tapi semua itu bisa belajar, semua itu butuh bisa proses. Jadi semakin banyak ngobrol, semakin kita pede, ya akan semakin baik gitu. Dan untuk podcast sendiri itu kan sebenarnya nggak cuma di Spotify, sebenarnya ada beberapa kolam lagi. Banyak media-media besar sekarang sudah punya platform untuk podcast sendiri. Contohnya ada grup namanya Mahaka Radio. Mahaka itu yang punya Erick Thohir, ada grupnya Jak FM, Gen FM, terus ada Mustang juga di situ. Mereka punya satu platform namanya Noise. Nah, di dalam Noise itu ada banyak banget kategori podcast. Salah satunya kalau yang untuk millennials mungkin lebih tahu si Coki sama Muslim. Mereka punya podcast di situ namanya Musuh Masyarakat. Nah, mereka karakternya beda antara dia di podcast sama di YouTube. Kalau di YouTube memang lebih kita terlihat lebih lucu karena didukung sama visual, sama audio-audio tambahan. Tapi kalau di podcast memang itu jadi kayak jokes-jokes anak nongkrong, anak gang aja gitu. Tapi untuk kita mau memulai podcast sebenarnya nggak perlu takut. Yang penting audionya enak dan pembawaannya enak, menurut gue udah cukup.
banyak juga teman-teman di luar sana yang ketakutannya karena tidak punya alat yang memadai. Itu kalau misalnya saran gue sih, kalau untuk alat sebenarnya handphone aja udah cukup. Tapi handphone yang kayak gimana kan? Yang setidaknya secara audio itu standar. Kalau saran gue, dan ini juga saran dari ada head of podcast dari Spotify regional Asia Tenggara, namanya Mas Emil. Dia bilang kalau mau bikin podcast dari handphone, minimal handphonenya adalah iPhone 5 ke atas itu udah cukup. Kenapa? Karena di iPhone sendiri itu punya hardware khusus di dalam handphonenya, chip khusus untuk audio prosesor. Jadi kita mau rekam audionya itu standar untuk broadcasting. Itu yang bikin iPhone mahal, bro. Akhirnya kita tahu jawabannya. Hardware-nya mahal, gitu. Dan baik lagi, semuanya balik ke konten, balik ke ya tujuan si podcast ini untuk siapa. Itu dia. Oke. Nah, Mas Farid mau nanya dong. Kan Mas ini udah lama di dunia penyiaran radio juga ya. Mungkin orang-orang masih yang di luar dan mungkin kita juga belum tahu nih, apa sih, ada nggak sih perbedaannya radio sama podcast itu sendiri? Atau mungkin misalnya kelebihannya podcast yang dibanding radio tuh apa, kayak gitu. Mungkin bisa dikasih tahu. Ya, kalau radio itu ya kita mendengarkannya secara live, jadi kontennya pasti ada kebaruan. Tapi kalau podcast itu kita mendengarkannya kan tidak kadang live gitu ya, tapi kadang juga itu kita rekaman yang mungkin sebulan lalu atau seminggu lalu, jadi sangat mungkin atau rentan itu kontennya basi gitu ya, Nah ini perlu diperhatikan juga pada saat kita membuat konten gitu. Makanya membuat konten itu atau podcast itu harus perhatikan juga ya mungkin ada misalnya kemarin misalnya ada Hari Kemerdekaan atau apa, itu bisa menjadi ide kreatif juga dalam agar kontennya tetap bisa didengarkan. Nah, kalau podcast ya kelebihannya kita bisa mendengarkannya kapanpun, itu yang membuat milenial itu menyenangi hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas mereka bisa mendengarkan hari ini, nanti bisa dilanjutkan nanti gitu ya rekamannya. Nah, berbicara tentang tadi membuat podcast ini mungkin kepada milenial, ide-idenya ini satu kendala juga. Jadi mau bikin podcast apa ya, kontennya tentang apa ya. Nah, hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa kita buat dalam podcast ya. Asal kita punya concern terhadap topik itu. Ya, kalau kita lihat di Spotify kan ratingnya macam-macam ya. Ada di 10 besar misalnya ada salah satunya ada yang bikin konten tentang cerita horor, puisi, atau ada yang tentang suatu yang personal. Asal kita menguasai topik itu, kita bukan menjadi seorang kita jangan menjadi pengamat politik yang tidak kita kuasai, jangan jadi sok tahu, tapi bisa kita orang mendengarkan itu menjadi menjadi tahu. Kita membuat podcast itu minimal bisa membuat orang itu ke arah yang positif, itu yang menjadi hal yang baik gitu. Nah, saya kira itu. Makasih Mas Farid nih. Berikutnya mau nanya lagi dong sama Mbak Kiki dan Mas Genap. Mau nanya, kan kita mungkin musikalisasi puisi itu udah dari lama, dan mungkin lama-lama bisa didengar sama generasi-generasi sekarang kan, atau bisa dibilang gimana ya, anak-anak yang sekarang mungkin jadi tertarik dengan musikalisasi puisi itu sendiri. Tapi musikalisasi puisi itu bisa nggak sih bertahan untuk waktu yang lama gitu, sementara kan era-era mungkin kebarat-baratan udah makin ada, dan ini kan menjadi tradisi kita juga musikalisasi puisi itu sendiri kan. Ada nggak sih cara mempertahankan musikalisasi puisi itu sendiri? Mungkin dari Mbak Kiki dulu. Oh, saya dulu terus. Nggak apa-apa, kan. Okay. Ladies first. Oh gitu ya. Oke. Kalau bagi saya,
Saya sendiri dengan teman-teman di waktu jeda ya. Waktu itu kami memulai dari 2016 di ajang apa tuh namanya? ASEAN Literary Festival ya. Dari situ kami tuh berpikir bahwa ini musikalisasi puisi ini bakal seru banget nih ya. Apa sih namanya? Didengarkan oleh anak-anak sekarang itu kalau kita pintar-pintar milih puisinya, apa sih namanya, mana sih yang menarik untuk dimusikalisasikan gitu. Terus jangan kalau saya dan teman-teman sih dikit-dikit galau gitu kan. Kalau nonton apa sih namanya pertunjukan musikalisasi puisi itu kan kebanyakan gitu kan, semuanya kok jadi galau sih gitu kan. Padahal kan sama seperti karya seni lainnya gitu kan, puisi itu kan macam-macam ya kan, banyak feelings, banyak suasana, banyak ide atau gagasan yang ada di sana di dalam karya itu. Jadi nggak melulu galau gitu loh, gitu. Ada yang penuh semangat gitu kan, bergembira dan segala macam. Nah itu kalau dibawakan itu enak banget gitu, kayak sekarang kita juga bisa seru milih misalnya puisinya Chairil Anwar pun yang sudah lama pun juga masih bisa relevan dengan sekarang gitu kan. Atau kita milih puisi-puisinya siapa namanya, Joko Pinurbo gitu kan. Puisi-puisi Joko Pinurbo juga beberapa seru gitu dibikin musikalisasi puisi gitu kan, dengan yang bentuknya seperti litani gitu. Jadi kita juga harus peduli pada bentuk dari puisi itu sendiri gitu, karena ya jujur aja nggak semua puisi bisa dimusikalisasikan gitu, nggak seru dimusikalisasikan gitu. Ada puisi-puisi yang seru, ada puisi-puisi yang kurang seru untuk dimusikalisasikan gitu. Ya sekali lagi tergantung lagi ya pada si senimannya juga gitu. Dan saya pikir kami berpikir ya waktu ini pasti akan terus ada pendengarnya gitu kan. Ya misalnya aja kayak buktinya ketika kami dari panggung ke panggung gitu, pendengar kami tuh banyak kan anak muda gitu, kaum milenial juga, terus anak SMP, anak-anak SMA, itu seru banget rasanya. Tapi jadi kangen ya, kangen panggung. Ya, tapi ini seru banget loh. Ini ada lomba ini, saya jadi mikir, iya ya, ini sekarang sudah tidak terbatas pada panggung lagi gitu. Buktinya ini anak-anak yang pada ikut lomba ini bisa berkarya dan bagus-bagus gitu kan, melalui format audio dan juga ada yang video gitu. Jadi gitulah. Kalau menurut Mas Genep nih, gimana pendapatnya tentang pertanyaan tadi? Selama manusia masih galau gitu, selama manusia masih bucin gitu, ini akan selalu ada. Musikalisasi puisi akan selalu hadir, dan selama ada manusia, ada bunyi-bunyian, ada musik, ada kata-kata, tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah musnah gitu lah. Karena itulah bentuk pengaktualisasi diri gitu sebenarnya. Pengakuan diri gitu, keberadaan dirinya itu ya ada puisi, ada musik gitu. Nah, itu berkolaborasi dan itu akan terus selama zaman ini ada ya terus akan ada. Jadi tidak akan pernah musnah. Dan terbukti dengan adanya lomba ini gitu, dan saya lihat bagus-bagus gitu, itu juga menunjukkan bahwa generasi sekarang gitu tetap kok memproduksi, tetap menciptakan musikalisasi gitu. Itu sih Marco. Oke Mas, sekalian mau nanya nih Mas, kalau dari pandangan komunikasi, ilmu komunikasinya tuh gimana sih musikalisasi puisi itu Mas? Dari pandangan komunikasi, Iya. musikalisasi itu kan menyentuh perasaan gitu kan, ya menyentuh perasaan dari manusia gitu, mengembangkan imajinasi, memotivasi diri gitu, membuat hati senang gitu kan, menghibur. Itu kan bagian dari semua elemen komunikasi gitu. Nah,
musikalisasi puisi sangat relevan, sangat dekat dengan konteks komunikasi. Karena sang kreatornya, sang penyampainya itu sedang mengkomunikasikan sebuah gambaran gitu, sebuah ide besar, sebuah perenungan gitu kepada publik, kepada masyarakat gitu. Gitu. Oke. Jadi berarti sangat berkaitan banget dengan ilmu komunikasi. Sangat berkaitan karena itu bagian dari penyampaian, bagian dari mengeluarkan satu rasa gitu, dan rasa itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah kemanusiaan gitu. Jadi ya sangat relevan. Nah, sekalian mau nanya buat Mas Farid, kalau yang tadi pandangannya tentang podcast di ilmu komunikasi itu gimana? Mungkin bisa mic-nya dinyalain dulu, Mas. Ya, kalau dilihat dari komunikasi ya, jadi saat ini ya kalau dari orang dari sisi media massa gitu ya, jadi milenial itu sudah ya ini media baru, orang sudah menikmati media itu dengan caranya tersendiri melalui podcast gitu ya, atau media yang lain. Nah, podcast ini menjadi peluang juga bagi industri media dalam memasarkan atau ya ruang untuk iklan atau mempromosikan produknya gitu ya. Jadi podcast ini ya Spotify sendiri sudah merasakan ada benefit dari banyaknya, nyata pasar pengguna penikmat Spotify itu sangat besar karena milenial ini generasi yang penikmat media baru gitu, media yang ya seperti podcast ini, walaupun radio masih ada, tapi podcast menjadi suatu yang secara mengenalkan kembali bagaimana media audio ya, karena selama ini orang atau generasi lebih mengenal media televisi gitu ya, yang hanya visual dan audio, tapi sekarang orang lebih memahami lagi bagaimana nikmatnya media audio. Saya kira itu sih. Oke. Kalau menurut Mas Nigar gimana pandangannya tentang poster dari ilmu komunikasi itu sendiri? Ya, betul bahwa kaitannya sangat erat gitu. Karena apa? Karena di dalam ilmu komunikasi kan kita belajar merumuskan pesan, membungkus pesan begitu ya, mempelajari audiens gitu, mengerti kita sendiri yang ingin membuat merumuskan pesan begitu ya, komunikatornya. Bahkan sebetulnya bukan hanya ilmu komunikasi, tapi banyak ilmu lain yang ada di sana begitu ya. Kalau sosiologi masyarakat tentang sosiologi juga begitu ya. Dalam perspektif komunikasi tadi, memahami pesan, memahami orang lain, memahami audiens, memahami diri sendiri ya sebagai komunikator, siapa kitanya juga harus dipahami. Dan yang tentu saja karena tadi poster ya ada ilmu-ilmu lain yang harus dipahami gitu ya. Ya ada visual, ya ada ilmu mengenai warna begitu ya, tentang masyarakat gitu ya. Jadi memang sebuah karya memang yang sering kita kelupaan sangat kompleks begitu ya. Kira-kira itu Marco yang bisa saya sampaikan. Oke. Sebelumnya terima kasih nih buat mas-mas dan mbak-mbak juri ya, mas mbak. Terima kasih buat juri-juri yang udah saya tanya-tanyain. Jawabannya menarik-menarik semua. Semoga teman-teman yang nonton juga ngerti apa aja sih esensi dan juga apa aja maksud dari 3 kategori lomba ini, poster, podcast, dan juga musikalisasi puisi itu sendiri. Nah, langsung aja nih, biar teman-teman nggak makin penasaran. Apa aja sih karya yang udah masuk, seperti apa yang udah masuk, seperti apa bentuknya, mungkin saingannya bisa dilihat ya teman-teman. Seperti yang tadi Pak Yugih bilang, itu udah banyak banget yang masuk, dan dari seluruh Indonesia ya, dari Kupang, dari Bandung, dari Padang. Boleh deh langsung kita lihat aja.
olah dayaku. Detik demi detik, kusadari ini merupakan tantangan. Kutepikan kegunahan yang merasuki hati ini. Ku beranikan diri untuk melangkah. Saat aku membuka mata, ku melihat warna dunia. Halo semuanya, namaku Felicia Zaincang. Dan hari ini aku bakal sharing sedikit. Sebenarnya di balik COVID-19 ini, aku dapat apa sih? Hai, nama gue Naila. Gue bakal membuka cerita dengan menanyakan kabar kalian. Untuk lo semua yang lagi denger ini, lo apa kabar? Gue harap kan semua baik-baik aja. Halo sahabat semua, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama saya, Dias Kita, dalam podcast Aktivitasku Menyenangkan, Jiwaku Sehat dengan Menjadi Kreatif. Itu contohnya aja ya teman-teman, bukan berarti yang ditunjukin tadi menang. Jadi sebagian besar, karena yang ngumpulin tuh ratusan teman-teman. Jadi kita cuma bisa ngasih segelintir aja. Tapi tetap pemenangnya kita kasih tahu. Dan karya-karyanya tadi sih bagus-bagus juga. Kalau jadi juri sih saya pasti bingung. Mungkin bisa ditanya nih ke Mas Farid, gimana sih tadi karya-karyanya, boleh dikasih tahu nggak sih karya yang masuk tuh seperti apa? Secara umum peserta yang ikut dalam lomba ini sudah cukup menunjukkan walaupun mereka peserta pertama kali atau ada yang beberapa di antaranya yang baru pertama kali membuat podcast, tapi pesan yang dibuat itu sudah jelas ya, sudah cukup baik, sudah memberikan bagaimana melewati masa pandemi ini di rumah aja gitu ya, kreatif di rumah itu seperti apa, bagaimana melewatinya. Jadi pesan-pesannya sudah cukup jelas dan mereka menyampaikannya dengan cara-cara kreatif, audionya dengan musik ataupun bumper in dan outnya juga sudah cukup bagus. Pemilihan musik latarnya juga cukup menarik. Tapi mungkin karena baru pertama kali, mereka ada juga yang pemilihan musik latarnya kadang terlalu besar, jadi menutup overlapping atau suaranya jadi suara yang penyiarnya jadi agak terlalu kecil gitu ya. Tapi secara umum mereka sudah cukup baik. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang saya merasakan ada yang sudah cukup baik gitu ya, dalam artikulasi, dalam penyampaiannya, dan mungkin ada beberapa di antara mereka yang mungkin sudah cukup pernah membuat podcast juga gitu. Saya kira itu. Oke, makasih Mas. Kalau Mas Nigar gimana? Iya, kalau karya-karya cukup banyak yang saya coba perhatikan begitu ya. Saya lihat, saya amati begitu ya. Ya, banyak karya-karya yang buat saya mengejutkan gitu ya. Karena apa? Karena secara visual itu banyak karya-karya yang sudah yang kelihatannya sudah sangat memahami desain gitu ya, memahami komposisi, memahami warna begitu ya, memahami pentingnya memahami tata letak teks dan gambar begitu ya. Ya itu cukup mengejutkan. Sejumlah karya memang saya pikir ini kayak sudah pro begitu ya. Ya saya senang dengan karya-karya yang masuk begitu. Ya semoga di teman-teman yang masih sekolah bisa terus belajar, memahami desain, mengerti desain begitu ya, memahami poster gitu, sehingga memang di kemudian hari bisa membuat karya yang baik, yang lebih baik lagi gitu ya. Kira-kira itu, Marco.
Kalau menurut Mas Genep gimana? Sangat menarik. Pasti Mbak Kiki juga sepakat gitu. Karya-karya yang masuk bagus-bagus, dan teman-teman peserta juga sangat tahu apa itu musikalisasi puisi. Jadi kita enak sekali gitu cara menilainya, kami jadi sangat menikmati gitu, dan itu kami lakukan dengan saya melakukannya dengan berulang-ulang mendengarkan gitu. Begitu mau memberikan nilai aja sampai dirubah lagi gitu, dengerin lagi gitu. Karena sangat menarik dan terhibur gitu. Karena memang musikalisasi itu kan memang menghibur gitu. Dan itu terjadi gitu. Nah, ini kan juri-jurinya udah bilang karya-karya yang masuk tuh keren-keren dah, ciamik-ciamik. Nah, daripada teman-teman makin penasaran nih yang nonton, kita langsung aja masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu pengumuman pemenang nih teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat pemenangnya, dan ini dia pemenangnya. Kita langsung dari lomba poster. Selamat untuk Khaira Hutna, judul poster kreatif nggak mesti di luar. Juara 2, Anselma Evelyn. Juara 1, Didan Aulia Iksan. Dan juara favorit, Amariska Nurha. Selamat untuk para pemenang. Dan lomba podcast, Maritza Lasya dengan judul How Millennials Fight COVID-19 dari SMA N4 Semarang. Jauh juga ya. Selama Makan 10 lumpia menit. dulu berarti dia bikin podcastnya. Selamat untuk Maritza. Dan juara 2 ada Francesca Talia dengan judul biasa yang Jaga lagi Kesehatan Fisik dan Mental Saat Pandemi dari SMAK Penabur Kota Jababeka. Kali ini aku pengen ngomongin Lembut ya suaranya ya. menjaga kesehatan fisik dan mental saat kita di rumah aja. Selamat buat Francesca. Dan juara 1 jatuh kepada Felicia Zaincang dengan judul Di Balik COVID-19 dari SMAK 4 Penabur Jakarta. Aku bakal sharing sedikit. Sebenarnya di balik COVID-19 ini, aku dapat apa sih? Halo Sobat Kreo, selamat datang di podcast Creative Talks. Juara favoritnya jatuh kepada Immanuel Ezra Prawira dengan judul Kegiatanmu, Masa Depanmu dari SMAN 39 Jakarta. Yang katanya alma maternya salah satu dosen di Vkom Untar ya. Dan lomba musikalisasi puisi, juara 3 jatuh kepada Claribel Halim dengan judul Belati Pengoyak Semesta dari SMA Bunda Hati Kudus. Berarti ngambil hadiahnya gampang ya, dekat Untar soalnya. Pagi yang menghangatkan jiwa ini. Pantes Mas Genep demen dengerinnya ya. Juara 2, selamat untuk Bintang Marsyala dengan judul Tiada Patah Asa dari SMAN 19 Bandung. Jauh juga ya Bandung, udah mulai jauh-jauh nih ya. Tempatnya Bidi baik. Dan juara 1, selamat untuk Masmur Brian dengan judul Rindu yang Dibungkam dari sekolah Dian Harapan Kupang. Jauh sekali dari Kupang ya. Selamat untuk Masmur. Dan juara favorit, selamat untuk Olivia Aurel S. Dengan judul Aku Kala Pandemi, SMAK 4 Penabur Jakarta. Kala itu Ternyata SMAK banyak yang daftar juga ya, yang ngumpulin ininya. Selamat untuk semua pemenang. Yang kalah, yang mungkin belum dapat hadiah, tenang aja. Masih ada lain hari. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada Mbak Clara, Mbak Kiki, Mas Aji, dan Mas Kendra. Pendapatnya review singkat, kenapa pemenangnya itu, kenapa bisa mereka yang jadi juaranya? Mungkin menurut Mbak Kiki gimana nih hasil-hasil yang tadi udah menang gitu? Gimana sih? Oke, jadi kalau yang
menang ini menurut Dewan Juri, menurut saya dan Mas Genep ya, tentunya adalah mereka ini peserta-peserta yang mengikuti ketentuan. Pertama itu yang mengikuti ketentuan dari panitia. Dari segi orisinalitas ya, dan juga pemilihan puisi berbahasa Indonesia. Karena kami juga menemukan ada beberapa karya yang tidak menggunakan komposisi musik sendiri gitu. Jadi menggunakan lagu orang lain seperti itu. Jadi itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau yang ini sudah pasti ini orisinal. Kemudian juga setelah berhasil membawa pendengar ke suasana atau feeling atau pesan yang ingin disampaikan gitu. Jadi pesannya sampai, vokalnya cukup jelas, ada power, artikulasinya jelas ya. Lalu ada keselarasan dan juga komposisi dan juga penjiwaannya. Jadi itu semua dapat ya istilahnya kayak gitu. Tapi kalau satu-satu tuh kurang lebih seperti ini. Misalnya dari Claribel Halim ya, berarti pengoyak Sukma itu. Nah itu sudah bagus tuh penjiwaannya ya. Puisi diawali dengan sedih gitu kan, karena pandemi. Terus berusaha bangkit ya. Tapi tekanan tempo warnanya kurang menggugah tuh untuk bangkit. Nah, itu mungkin itu sebagai ruang untuk bertumbuh ya, itu nanti bisa diperhatikan ya. Jadi konsistensinya gitu ya. Terus penggunaan chord pada musik sudah variatif. Terus ada pause juga dalam pembacaan puisi itu keren ya. Cuman mungkin di bagian agak-agak belakang tuh vokalnya agak kurang jelas ya. Mungkin ini kualitas recording juga sih ya, mungkin yang berpengaruh seperti itu. Tapi puisinya bagus loh. Puisinya tuh sudah bilang begini maksudnya begitu, beneran puisi ya. Jadi dapat ya gitu. Terus yang juara 2 itu Tiada Patah Asa ya. Dari Bintang ya, dari Bandung tadi itu bagus ya, ada videonya, terus gaya-gayanya pop ya, lirik lagunya pop gitu ya. Pas aja gitu ya, pas ya, enak gitu ya. Ya walaupun ada ya gitarnya fals sedikit lah di bagian belakang-belakang, tapi minus ya, minor ya, nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Lalu yang juara 1 yang tadi siapa, Masmur Brian ya, Masmur Minggu ya. yang dibungkam ya, dari Kupang ini. Puisinya bagus ya, mungkin pembacaannya bisa di lebih penghayatan lagi, lebih greget lagi ya kan, untuk kedepannya ya. Mungkin dengan penekanan kepada beberapa bagian gitu. Musiknya tuh sangat support ya, sangat mendukung pembacaan puisi. Mungkin temponya kurang stabil ya, tapi vokalnya bagus ya. Vokalnya bagus ya dari awal sampai akhir. Gitu sih. Keren-keren. Saya pikir ini bagus ya buat anak-anak SMA terus berkarya ya. Jangan lupa banyak latihan, banyak baca puisi, dan juga banyak menonton lebih banyak pertunjukan sesi puisi lagi. Gitu. Nonton atau dengar ya. Oke Mbak. Nah, kalau menurut Mas Kendra, gimana nih Mas? Keseluruhannya. Ya. Oke. Kalau keseluruhan posternya bagus-bagus ya. Udah apa ya? Kelihatan sekali penguasaan skill software mereka. Oke, sekarang mungkin bisa kita ulas. Oke, mulai dari juara 3. Oke. Boleh diulang juara 3 ya. Khaira Hudna. Oke. Ya, posternya ini salah satu visual favorit saya nih. Gambarnya bagus, tone warnanya saya suka sekali ya. Itu mungkin memang pesannya sih kreatif gak mesti di luar. Itu kalau dia mau kembangkan lagi, mungkin bisa mempertimbangkan penggunaan kalimatnya ya. Jadi meskipun kita paham maksudnya bahwa itu dia mau menggunakan bahasa Inggrisan gitu ya, yang mungkin biar lebih relate atau gimana gitu. Tapi sebenarnya butuh adaptasi, gitu. butuh dijembatani antara lisan menjadi teks gitu. Jadi nggak bisa langsung ditulis apa adanya gitu. Jadi memang perlu ditulis secara lebih secara lebih proper lah gitu. Karena
terus terang bacanya jadi nggak enak gitu, karena kita nggak familiar dengan kata-kata, terutama kata-kata nggak mustinya itu ya. Mungkin dia bisa, mungkin kalau nggaknya dia nulisnya dengan NGGAK atau tidak gitu, mungkin akan lebih mudah dipahami gitu ya, karena kita nggak familiar aja dengan baca teks dari lisan gitu. Jadi apalagi ini poster dan kita punya penikmat tidak terduga gitu kan. Kalau poster kan mungkin memang punya target gitu, tapi kan ada juga orang-orang yang akan di luar target yang akan melihat gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Selain itu juga teks pengantarnya juga harusnya bisa dibuat lebih jelas ya keterbacaannya. Itu seperti terpinggirkan gitu kan. Mungkin karena gambarnya terlalu bagus kali ya, jadi sayang untuk naruh teks di atasnya gitu. Oke, lalu untuk juara kedua itu ada Anselma Evelyn. Ini temanya kena banget ya. Jadi virusnya ada gitu, terus gambar rumahnya ada, dan dia tidak terjebak dengan menggurui gitu, karena dari semua peserta itu memang banyak sekali yang membuat bentuknya apa ya, tips terus kayak langkah-langkah gitu kan, jadi infografis gitu. Bukannya nggak boleh ya, hanya saja medianya belum tepat gitu kalau untuk poster gitu, karena ini kan poster sebenarnya untuk meningkatkan awareness ya, campaign gitu kan. Jadi informasinya berbeda gitu. Jadi lebih kayak ke membangun gerakan gitu, bukan untuk membagikan langkah-langkah, tips atau apa gitu kan. Nah, itu banyak sekali terjadi gitu. Sementara ini tidak terjebak gitu dengan membuat tips-tips, meskipun dia sudah membuat beberapa scene ya dari adegan di dalam bangunan ini, ya kita sebut aja rumah lah gitu kan. Dia membagi dalam ruangan-ruangan, tapi dia tidak lalu membuatnya menjadi infografis gitu. Dan visualnya sangat menarik, ilustrasinya juga cukup baik. Lalu pemilihan warnanya memang ini sih, kebangun sih nuansa mencekamnya ya. Jadi di luar kamar yang berwarna itu dia membuat kontras yang begitu nyata gitu. Jadi situasi yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sedih, muram gitu, lalu dia membuat kontras yang tinggi dengan satu kamar yang penuh warna, colorful, terus dengan penuh kreativitas gitulah, aktivitas kreatif gitu. Dan pesannya pun juga cukup sederhana dan jelas gitu. Oke, lanjut ke juara pertama. Ya, ini clear banget ya. Stay Creative, Stay at Home nih dari Didan Aulia Ihsan ini. Pesannya sangat-sangat simple tapi jelas. Dan visualisasinya juga cukup baik karena dia tidak menggambarkannya secara harfiah gitu, tapi ada simbolisasi di situ. Jadi dari dalam sebuah rumah, lalu meskipun ini kayaknya bukan rumah di Indonesia ya karena ada cerobong asapnya, tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Dari cerobong asap itu dia bisa menampilkan berbagai macam simbol lah gitu untuk menampilkan kegiatan-kegiatan ya. Jadi untuk penggunaan metafora ini dia punya kelebihan lah dibanding peserta yang lain gitu, dan pesannya pun juga cukup jelas, teksnya semua sangat mudah dibaca, dan dia juga memainkan tipografi ya, jadi nggak asal naruh teks gitu, tapi dia juga memikirkan komposisinya gitu. Oke, lalu ada pemenang favorit ya. Ya. Oke, ya Amarizkia Nurhania. Nah ini posternya terus terang catchy banget sih, dia dengan tipe karakter typeface yang lebih bermain gitu, membuat covernya sebenarnya pop up gitu. Jadi membuat orang ingin langsung ngelihat gitu kan, langsung pengen tahu gitu, ini soal apa sih gitu kan. Gitu. Mungkin ya
yang bisa ditingkatkan dari poster ini karena temanya adalah COVID, mungkin bisa ditambahkan nuansa pandeminya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya poster ini bagus, cuman ini bisa untuk apa aja gitu, bisa untuk tema apa aja sebenarnya gitu. Tidak spesifik ke pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bicara tentang kreatif di rumah aja gitu misalnya, nggak ada COVID-nya, ini pun juga bisa gitu loh. Jadi mungkin akan lebih greget lagi kalau dia bisa mengaitkannya dengan tema pandemi ini gitu. Selebihnya sih udah bagus banget. Itu saja Mas Mahfud, terima kasih. Ya, makasih Mas. Nah, terakhir nih dari Mas Aji, gimana tuh tentang yang podcast yang masuk? Kemarin tuh ada banyak banget podcast yang masuk, terus ya kita menilai secara tema, secara pesan, secara kualitas audio kan. Dari semuanya yang penting nomor satu adalah originalitas. Karena kemarin sempat kami menemukan ada satu karya yang memang itu 98% itu ngambil dari satu artikel di internet. Karena ya balik lagi, apa yang disampaikan harusnya relate sama yang mendengarkan juga. Jadi begitu dia ngomongin tentang A, kita cari sesuai dengan apa yang dia omongin, kita cari di Google, ternyata ketahuan. Gitu. Jadi sekarang kalau ngomongin tentang originalitas, gampang banget nyari sumbernya. Gitu. Kalau review untuk juaranya, mulai dari juara 3 itu ada si Maritza. Kenapa kita pilih? Karena yang pertama di depan podcastnya dia ngasih tahu berapa durasi podcast yang mau didengarkan. Jadi si pendengar juga sudah menyiapkan waktu. Oh, gue butuh 10 menit nih untuk dengerin podcast. Jadi 10 menit ke depan gue bakal bisa ngerjain yang A, B, C atau bahkan nggak ngerjain apa-apa. Gitu. Yang kedua, dia menceritakan tentang keresahan pribadi tentang sekolah online. Itu susahnya gimana, ribetnya gimana, apa yang dilakukan, gitu. Balik lagi, sebenarnya podcast ataupun ya sama kayak stand up comedy itu awalnya pasti dari keresahan. Jadi sesuatu yang jujur dan relate disampaikan itu pasti kena ke pendengarnya. Terus yang ketiga itu ada pesan positif. Semuanya sebenarnya dari nada suaranya juga itu positif semua sih. Terus yang terakhir ada suara vokal yang jelas. Cuman memang lebih baik kalau misalnya backsound-nya lebih kecil sedikit gitu. Kalau untuk juara 2 itu ada Francesca. Suaranya lembut banget, jadi kalau mau tidur dengerin ini enak banget. Terus yang kedua, background story-nya memang pas sama temanya gitu. Karena ada beberapa juga podcast yang nggak sesuai sama tema nih. Jadi yang si Francesca ini background story-nya udah sesuai tema. Terus dia juga ngasih info, tapi info ini ada beberapa jenis. Dia ngasih info yang aplikatif. Contohnya, dia ngasih info tentang berjemur di atas jam 10. Itu kan info yang memang kita tahu, tapi apakah dijalankan sama orang, itu belum tentu. Tapi bisa dijalankan, itu info yang aplikatif. Bisa langsung dipraktekkan. Itu. Terus juara satunya ada Felicia. Felicia ini yang pertama artikulasinya jelas banget. A, I, U, E, O-nya jelas. Terus yang kedua ceritanya sangat-sangat relate sama keadaan kita, bahkan yang tidak seumuran pun sangat relate. Contohnya dia dengan adanya COVID ini, dia jadi takut untuk keluar. Mohon maaf Kak, mic-nya mati. Mic-nya mati. Okay. Oh, ya. Dia cerita yang relate, pengalaman tentang dia COVID, terus dia keluar cuma belanja doang, atau dia cuma bikin KTP doang. Itu yang sehari-hari kita lakukan sebenarnya. Nah, itu cerita yang relate. Terus yang kedua, dia ngasih info yang baru untuk yang kita semua mungkin belum tahu. Contohnya, dia cerita tentang pengalamannya dia gagal bikin pensi di sekolah. Tapi dia harus tetap cari duit untuk mengganti pensi itu. Cara cari duitnya adalah dia jualan barang-barang bekas di aplikasi Carousel. Dia ngasih tahu step-stepnya gimana
kita bisa jualan di carousel, apa yang bisa dijual, bagaimana cara menjualnya, berapa profit yang bisa didapat. Itu info yang baru. Penyampaiannya enak banget, terus dan yang paling penting adalah kita dengerin si Felicia ini berasa ditemenin. Gitu. Terus berikutnya dia ngasih pesan-pesan protokol kesehatan kayak dia nanya udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer, itu kecil tapi impact-nya besar. Terus ya cerita tentang keresahan pribadi dan dengan semua yang sudah kita nilai itu jadinya durasi dia yang sebenarnya lama 15 menit itu jadi nggak berasa. Jadi itu nilai plusnya si Felicia kenapa juara. Dan Felicia ini ternyata memang udah punya podcast dia. Jadi dia ngasih tahu di dalam podcastnya ada Instagram podcastnya dia, terus ada beberapa contoh audio yang memang dia udah kerjakan. Jadi layaklah dia untuk dapetin juara 1 karena memang sudah punya ininya dia senjatanya lah. Gitu. Oke, berarti dari pemenang-pemenang ini berarti nggak salah pilih dong ya? Yep. Betul. Ya. Dari mungkin ketiga juri dari Kak Aji, Kak Kendra, Kak Kiki nggak salah pilih dan ini emang sesuai dari ketentuan ya kan, dari posternya, dari podcastnya tadi udah dijelasin rinci dan musikalisasinya emang penjelasannya yang emang seni banget ya kan. Jadi selamat untuk para pemenang. Pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai dan hadiah hiburan bagi pemenang favorit. Selanjutnya, para pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui email untuk proses pemberian hadiahnya. Dan yang belum menang, jangan bersedih ya. Terus berkarya dan tetap semangat. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam lomba kreatif di rumah, yang diselenggarakan Vkomuntar, dan juga terima kasih untuk para juri sekaligus narasumber hari ini. Terima kasih Mas Kendra, Mas Nigar, Mas Farid, Mas Aji, Mbak Kiki, dan Mas Genap. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekian acara hari ini, tetap sehat, tetap bahagia, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.